Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya wa dina salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmatnya yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat bertemu secara virtual ini dengan keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan ini walaupun dilakukan secara virtual. Tema yang kita akan bahas hari ini adalah tentang jangan dekati zina. Saat ini seperti yang kita ketahui, kita adalah para remaja atau pemuda. Akan tetapi kita juga mengetahui bahwa kita masih dalam tahap pertumbuhan, baik itu fisik maupun kejiwaan. Dan kondisi kita masih belum stabil, sehingga kita dapat mudah terpengaruh dan terperangkap dalam kesalahan-kesalahan. Kelemahan para pemuda kebanyakan pada apa-apa yang berhubungan dengan lawan jenis, baik itu pacaran, pertemanan yang berlebihan, atau tidak adanya etika antara lawan jenis. Seperti zina. Apa sih definisi dari zina itu? Zina menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan. Perbuatan bersanggama seorang laki-laki yang terikat pernikahan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat pernikahan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Definisi zina menurut beberapa mazhab. Menurut mazhab Al-Hanafiyah, Mazhab Al-Hanafiyah menyebutkan definisi zina adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki kepada seorang perempuan pada kemaluannya yang bukan budak wanitanya dan bukan akad yang syubhat. Definisi ini menegaskan kriteria zina itu dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki melakukannya dengan sesama jenis atau perempuan dengan sesama jenis, maka tidak termasuk kriteria zina, walaupun tetap berdosa. Pada kemaluan atau faraj, artinya kalau dilakukan pada dubur meski tetap haram, namun bukan termasuk kriteria zina. Perempuan itu bukan budak wanita. Kalau dilakukan pada istrinya juga bukan termasuk kriteria zina. Kemudian menurut mazhab Al-Malikiyah, mendefinisikan pengertian zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang mukallaf yang muslim pada faraj adami atau manusia yang bukan budak miliknya tanpa ada syubhat dan dilakukan dengan sengaja. Definisi ini menjelaskan kalau tidak terjadi hubungan seksual seperti percumbuan bukan termasuk zina, meski tetap diharapkan. Maka yang dilakukan oleh seorang mukallaf artinya orang yang akil balik, sehingga bila pelakunya orang gila atau anak kecil,
maka bukan termasuk zina. Makna yang muslim artinya bila pelakunya bukan muslim, maka tidak termasuk yang dikenakan hukuman hidup, yaitu hukum rajam atau cambuk. Pada faraj manusia, artinya bila hubungan itu tidak dilakukan pada kemaluan, seperti anus dan lainnya, meski tetap haram, namun bukan termasuk zina. Adami artinya faraj, itu milik seorang manusia, bukan faraj hewan. Hubungan seksual manusia dan hewan meski hukumnya terlarang, tapi dalam kondisi ini bukan termasuk zina. Ibnu Rusyid yang mewakili mazhab Al-Maliki yang mendefinisikan zina dalam istilah para fuqaha. Dia mengatakan zina adalah segala bentuk persetubuhan yang dilakukan di luar nikah yang sah, bukan nikah syubhat dan bukan pada budak yang dimiliki. Kemudian menurut mazhab Asy-Syafi'iyah, mendefinisikan tentang istilah zina adalah maksudnya ujung kemaluan laki-laki terhadap sebagiannya ke dalam kemaluan wanita yang haram dan dalam keadaan syahwat yang alami tanpa syubhat. Asy-Syairasi dari mazhab Asy-Syafi'iyah mendefinisikan zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dari penduduk Darul Islam kepada seorang perempuan yang haram baginya, yaitu tanpa akad nikah atau sibhu akad atau budak wanita yang dimiliki dalam keadaan berakal. Saya memilih dan tahu keharamannya. Lalu menurut mazhab Al-Hanabilah, definisi zina dari mazhab Al-Hanabilah adalah hilangnya hasyafah jenis laki-laki yang sudah balik dan berakal ke dalam satu dari balokbang wanita yang tidak ada hubungan isma antara keduanya atau sutra. Allah berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Di dalam surat Al-Isra. Dalam ayat ini dikatakan bahwa janganlah mendekati yang namanya zina. Di sini dikatakan janganlah mendekati. Mendekati saja sudah dilarang, apalagi kalau sampai dilakukan. Zina merupakan perbuatan yang berdosa besar. Jadi para pemuda mahasiswa seperti kita harus berhati-hati dengan dosa zina ini. Dan kepada para lelaki atau pejantan, hati-hatilah terhadap dosa tersebut. Kalian harus menjaga pandangan kalian, kemaluan kalian, dan jangan sampai kalian melakukan apa yang namanya zina. Menurut tafsir Al-Quran Kementerian Agama, dalam ayat ini, Allah SWT melarang para hambanya mendekati perbuatan zina. Maksudnya ialah melakukan perbuatan yang membawa pada perzinahan, seperti pergaulan bebas tanpa kontrol antara laki-laki dan perempuan, membaca bacaan yang merangsang, menonton tayangan sinetron dan film, mengumbar sensualitas perempuan, dan merebaknya pornografi dan porno aksi. Larangan melakukan zina diungkapkan dengan larangan mendekati zina untuk memberikan kesan yang tegas bahwa jika mendekati perbuatan zina saja sudah dilarang, apalagi melakukannya. Dengan pengungkapan seperti ini, seseorang akan dapat memahami bahwa larangan melakukan zina adalah larangan yang keras, sehingga harus benar-benar dijauhi. Tingkatan dosa zina. Seseorang yang berzina dengan banyak orang lebih besar dosanya daripada yang berzina dengan satu orang saja. Kedua, seseorang yang berzina terang-terangan lebih besar dosanya daripada yang berzina secara sembunyi-sembunyi. Kemudian yang ketiga, seseorang yang berzina dengan wanita yang bersuami lebih besar dosanya daripada yang berzina dengan wanita yang tidak bersuami.
dan perbuatan tersebut telah merusak perkawinan seseorang. Yang keempat, seseorang yang berzina dengan tetangga lebih besar dosanya daripada orang yang berzina dengan selain tetangga, karena perbuatan tersebut merusak hubungan tetangga. Kemudian selanjutnya, seseorang yang berzina dengan istri mujahid atau orang yang berzina di jalan Allah lebih besar dosanya daripada yang berzina dengan wanita lainnya. Yang terakhir, seseorang yang berzina dengan mahramnya seperti ibunya, kakak perempuan, adik perempuan lebih besar dosanya daripada yang berzina dengan selainnya. Dosa zina juga bertingkat sesuai dengan waktu, tempat, dan kondisi. Orang yang berzina pada malam atau siang bulan Ramadan lebih besar dosanya daripada yang berzina pada selain waktu tersebut. Kemudian orang yang berzina di tempat-tempat yang mulia dan utama lebih besar dosanya daripada yang berzina di selain tempat-tempat tersebut. Zina terdapat berbagai macam. Yang pertama, zina alamah. Zina alamah merupakan zina yang dilakukan dengan menggunakan panca indera. Zina yang dilakukan dengan panca indera ini seperti zina mati. Bisa menjadi zina jika ketika seseorang memandang lawan jenisnya dengan perasaan senang. Dan zina hati ketika memikirkan atau menghalalkan lawan jenis dengan perasaan senang dan bahagia. Lalu zina ucapan merupakan zina yang dilakukan dengan membicarakan lawan jenis yang diikuti dengan perasaan senang. Zina tangan merupakan zina yang dilakukan dengan sengaja memegang bagian tubuh lawan jenis diikuti dengan perasaan senang dan bahagia. Kemudian zina luar, yaitu zina yang dilakukan antar lawan jenis yang bukan muhrim dengan melibatkan alat kelamin. Dan yang kedua, zina muhsan. Zina muhsan termasuk ke dalam macam-macam zina dan contohnya yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah menikah atau telah memiliki suami atau istri. Artinya, seseorang yang telah menikah atau memiliki suami atau istri namun tidak menjaga diri dari orang lain yang bukan mahram atau bisa disebut berselingkuh. Kemudian yang ketiga, zina khairu muksan. Zina khairu muksan termasuk dalam macam-macam zina dan contohnya yang dilakukan oleh mereka yang belum sah atau belum pernah menikah. Misalnya saja mereka yang sedang menjalin hubungan sebelum menikah atau berpacaran maupun yang tidak, namun melakukan perbuatan zina dan belum sah menjadi hubungan yang legal atau suami istri. Karena zina perbuatan yang buruk, maka pasti ada hukuman bagi yang melakukannya. Dan hukuman bagi yang melakukan zina terdapat beberapa. Hukuman mati merupakan tindakan yang paling hina yang diberikan pada pelaku zina. Hukuman ini dijalankan dengan rajam atau dilempari batu sampai mati. Pada pelaku yang belum menikah, hukuman diganti dengan hukum cambuk sebanyak 100 kali serta diasingkan selama 1 tahun. Hukuman terhadap orang yang melakukan zina harus benar-benar dilakukan. Allah SWT menyebutkan bahwa jangan berbelas kasihan pada mereka yang berbuat zina. Pasalnya, perbuatan ini merupakan dosa besar, sehingga sekalipun orang terdekat ataupun sanak saudara yang melakukannya, janganlah terbawa faktor kasihan. Allah SWT memerintahkan agar hukuman terhadap orang yang melakukan zina juga disaksikan di hadapan orang mukminin yang banyak. Hal ini bertujuan agar dapat dijadikan pembelajaran serta memberi efek jerah pada pelakunya. Bagaimanapun, orang melakukan zina harus dihukum berat akibat perbuatannya tersebut. Ada beberapa keburukan akibat perbuatan zina. Yang pertama, mengurangi nilai agama. Kemudian yang kedua, menghilangkan sifat wara. Yang ketiga, mendapat murka dari Allah. Keempat, merusak harga diri dan kehormatan. Yang kelima, sifat cemburu, mengurangi sifat cemburu.
6. Menggelapkan hati. 7. Menghasilkan kefakiran yang berkelanjutan. 8. Pelaku zina akan kekal dalam kemiskinan dan tidak akan merasa cukup dengan yang mereka miliki. Kemudian menghilangkan kesucian, menghilangkan nama baik, mendapat hati yang gelisah, menghapus kewibawaan. Pelaku zina dapat memicu pertengkaran, permusuhan sampai pada dendam. Lalu dijuluki pengkhianat. Mendapatkan hati yang sudah akan mendorong perilaku durhaka. Kelilingi perbuatan maksiat lainnya, merusak nasab, mendapatkan penyakit berbahaya, mendapatkan balasan amalan soleh hilang dan bangkrut saat hari kiamat. Yang terakhir, anggota tubuh akan bersaksi menyakitkan. Kemudian berikutnya dampak dari perbuatan zina terhadap lingkungan, yaitu menjamurnya tempat maksiat seperti lokalisasi pelacuran yang tentu saja akan meresahkan masyarakat. Adanya lokalisasi secara berturut-turut akan menumpuk perbuatan zina tersebut, memungkinkan terjadinya eksploitasi seksual termasuk mereka yang masih di bawah umur. Munculnya tren berlomba-lomba dalam pornografi dan porno aksi, serta maraknya bisnis dalam bidang tersebut. Lalu banyak wanita akan kehilangan harga diri dan tidak ragu lagi dalam mengumbar aurat sehingga membuat sakit mata orang lain yang melihatnya. Bahkan bisa menimbulkan syahwat yang tentu saja akan menambah dosa. Lalu maraknya pelecehan seksual di semua tempat sehingga menghilangkan rasa aman, terutama bagi perempuan. Lalu terjadinya wabah penyakit berbahaya yang akan menyerang terutama keluarga. Meningkatkan kasus kekerasan, pembunuhan, bahkan bunuh diri. Lalu maraknya peredaran film porno yang merusak moral manusia. Lalu aborsi, dan yang terakhir meningkatkan kejahatan dalam rumah tangga. Dan kehancuran rumah tangga pun tak dapat terelakkan. Korban yang paling menderita pastilah anak-anak yang nantinya akan terlantar akibat perbuatan tak bertanggung jawab dari kedua orang tuanya tersebut. Lalu balasan di dunia dan akhirat bagi yang melakukan zina. Nabi Muhammad SAW telah memberitahukan kepada umatnya bahwa perbuatan zina akan mendapat balasan dari Allah di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW bersabda yang artinya bahwa kejahatan akan dibalas oleh Allah ketika di dunia, zina dan durhaka pada ibu bapak. Hadis riwayat Tabrani. Adapun hukuman atau balasan dari perbuatan zina, Rasulullah menyebutkan bahwa berisinya ada 6 bahaya yang mengikutinya baik dunia maupun akhirat. Di dunia cahaya akan hilang dari wajah orang yang berbuat zina. Umurnya akan semakin pendek, serta kekal dalam kemiskinan dan memendekkan umur. Di akhirat, kata Allah menanti hisabnya buruk serta mendapat siksaan di neraka. Karena zina sangat berdampak buruk baik bagi diri sendiri dan juga lingkungan. Oleh karena itu harus menghindarinya teman-teman. Karena saat ini semakin banyak orang yang sangat dekat dengan perbuatan zina. Dan ada sebagian orang melakukan hal ini tanpa disertai dengan rasa bersalah atau berdosa. Dan saat menyadari perbuatan ini termasuk ke dalam dosa, maka akhirnya mereka memutuskan untuk bertobat dan memang sudah menjadi wajib untuk mereka yang berbuat zina untuk segera bertobat kepada Allah. Dan cara menjauhi zina yang pertama dengan taubat nasuha. Dalam Quran surat At-Tahrim ayat 8 disebutkan yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah pada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan roh kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tidak ada pertaubatan yang dilakukan tanpa terkandung 3 hal, yakni menghentikan perbuatan dosa tersebut,
menyesal karena sudah melakukan dosa tersebut dan tidak akan mengulang dosa tersebut seperti yang sudah dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Jika seseorang yang bertaubat, maka lakukan taubat dengan sebenarnya. Dan ini bukan perihal mudah untuk dilakukan. Dan hanya seorang yang benar-benar ingin bertobat saja yang bisa melakukannya, terutama dalam hal zina yang tidak mudah untuk dilakukan. Kemudian cara menjauhi zina berikutnya nomor 2, yaitu taubat tidak berarti terbebas hukuman dunia, namun siap menghadapi hukuman zina. Saat seseorang bertobat dari zina, maka ini tidak mengartikan ia juga terbebas dari hukuman dunia. Sebab hukuman dari perbuatan zina tersebut masih mungkin didapatkan seperti penyakit seksual yang menular, seperti HIV, AIDS, penyakit kelamin, dan lain sebagainya. Ini mengartikan jika semakin cepat perbuatan taubat dilaksanakan, maka akan semakin baik dan jangan ditunda lalu menghentikan perbuatan zina tersebut. Saat sudah mendapat hukuman berupa penyakit seksual dan mematikan tersebut. Yang ketiga, hindari khalwat dengan non-mahram. Janganlah Anda berdua-duaan atau berkhalwat dengan non-mahram meskipun ia adalah sesama wanita ataupun pria. Selain itu, jaga juga batasan aurat serta tidur bersama, yakni tidak boleh dalam satu selimut, sebab setan akan mengganggu orang yang sedang berkhalwat. Di dalam hadis riwayat At-Tirmizi, jelaskan janganlah seorang laki-laki berkhalwat atau berdua-duaan dengan seorang wanita, melainkan yang ketiga dari mereka adalah setan. Keempat, berkumpul dengan orang soleh. Dekatkan diri Anda pada Allah dengan ikut bergabung di dalam golongan orang soleh yang selalu menyibukkan diri mereka dengan berzikir, baca Al-Quran, dan juga saling berpesan di dalam kesabaran dan juga kebenaran. Dengan melakukan ini, maka insya Allah nanti bisa lebih dikuatkan sehingga bisa meninggalkan perbuatan zina tersebut selamanya. Yang kelima, tinggalkan dosa yang dilakukan. Cara perbuatan zina akan dihapuskan adalah dengan bertaubat, yaitu dengan meninggalkan perbuatan zina yang sudah pernah dilakukan tersebut. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 31 yang berarti, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang, kamu mengejarkannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia. Yang keenam, akui kesalahan dan sesali perbuatan. Seseorang yang tidak mengakui kesalahan yang sudah diperbuat berarti juga tidak akan menyesal dengan perbuatan dosa yang sudah dilakukan. Dengan menyesali dosa yang sudah diperbuat, maka orang tersebut akan merasa sedih dan mengingat dosa tersebut. Yang termasuk dari penyesalan adalah merahasiakan dosa itu dari orang lain dan bukan merasa bangga dengan perbuatan menjijikkan tersebut. Jika dosa zina tersebut terjadi karena sebuah perkumpulan atau lingkungan, maka tinggalkan perkumpulan tersebut. Selain itu, bentuk dari pertobatan perbuatan zina adalah dengan menjauhkan semua hal yang berhubungan dengan pemicu syahwat. Yang ketujuh, bertaubat dengan ikhlas. Pertobatan zina dan pertobatan atas perbuatan dosa lainnya harus dilakukan tidak karena tujuan duniawi. Apabila taubat dilakukan hanya karena paksaan, perasaan malu atau hal duniawi lainnya, maka tidak akan diterima Allah. Taubat merupakan ibadah dan ibadah tidak diterima kecuali dilakukan dengan rasa ikhlas. Ini dilakukan hanya karena Allah dan karena mengharapkan rahmat dari Allah serta takut dengan siksaan yang akan Allah berikan. Yang terakhir, taubat sebelum ajal menjemput. Semua cara menjauhi zina tidak akan berguna lagi saat ajal menjemput dan matahari sudah terbit dari arah barat. Dalam surat An-Nisa ayat 18 dan taubat itu tidak akan diterima Allah
dari mereka yang berbuat kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, saya benar-benar tobat sekarang. Ada beberapa hikmah di balik larangan zina ini yang sangat berdampak baik. Antaranya, yang pertama, menjaga keturunan dari keluasan nasab karena zina. Yang kedua, menjaga kesucian dan martabat manusia. Yang ketiga, akan terhindar dari hukuman berat yang didapat dari pelaku zina. Yang keempat, terhindar dari penyakit kelamin seperti HIV atau AIDS. Dan yang terakhir, terhindar dari kejahatan akibat perzinahan seperti pengguguran janin dan bunuh diri. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apabila seseorang berzina maka iman keluar darinya. Di hadis tersebut sangat jelas bahwa zina merupakan suatu perbuatan yang amat hina, hingga dikatakan bahwa orang yang berzina tidak lagi memiliki iman. Ia tidak merasa malu pada Allah saat melakukannya. Itu bukanlah sifat orang yang beriman. Oleh karena itu, kita harus menjauhi zina sebagai sejauh-jauhnya, agar kita tidak terjerumus dalam perbuatan itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah selesai kegiatan kita hari ini. Sebelum menutup kegiatan ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wa minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud ya Allah. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana la tu'akhidhna in nasina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah kata lainnya. Semoga tausiah besar ini ada manfaat umumnya bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.